kalau hari-hari ini orang bilang, dia sekarang pelayan gereja, Anda jaga kesaksian itu. Dia hari ini singer di gereja, Anda jaga kesaksian itu. Dia hari ini menjadi choir, Anda jaga kesaksian itu. Jangan sampai orang bilang hanya bertopeng saja, pelayanan hanya bertopeng saja. Jangan sampai orang bilang itu. Orang harus lihat, benar, dulu saya rusak, benar, dulu saya gila, benar, dulu saya kurang ajar, tapi sekarang tidak. Sekarang dan seterusnya di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Sekali lagi ya, kurang semangat, anak muda soalnya. Shalom. Baik, minta maaf ya, saya terlambat karena saya pulang kantor tadi sampai rumah 5:30. Sebenarnya saya pulang 4:30, cuman karena ada kebutuhan rumah yang saya harus beli, saya harus mampir lagi ke Alfamart, baru saya pulang ke rumah. Makanya saya siap sampai di rumah, bagaimana dengan tim, ada siap-siap mau pergi, saya mesti lihat dulu mereka pergi, mereka jalan dulu. Semuanya aman, baru saya masuk ke dalam rumah, saya masih lihat anak saya. Pas saya lihat jam, ternyata jamnya sudah jam 6 lewat, saya kaget setengah mati, saya siap-siap. Sebenarnya begini, paket, saya tuh sudah pakai baju yang saya sudah siap. Tapi setelah saya lihat tuh ternyata itu iklan, tuh itu baju itu. Makanya saya ganti, soalnya nanti orang bilang baju cuma ini. Jadi saya sudah pakai itu baju yang tadi di iklan itu. Saya buka cepat-cepat, saya minta tolong kakak Nike supaya kakak Nike siap baju yang lain. Dan akhirnya saya putuskan saya pakai pakaian ini malam ini. Malam ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Karena saya perempuan, saya memilih untuk berbagi kepada teman-teman semua tentang seorang tokoh yang luar biasa, yakni seorang Ruth. Karena saya perempuan, nanti saya lihat didominasi perempuan juga malam ini. Dan bukan berarti laki-laki tidak butuh firman ini, tidak. Kita ambil, kita terapkan setiap poin yang akan saya bagikan bersama malam ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan akan lebih berbahagia dan diberkati adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Baik, di bawah tema berubah, ganti gaya hidup. Kita baca bersama Rut 2, pasal yang pertama sampai ayatnya yang 10. Kita baca bergantian ya. Saya duluan, teman-teman nanti menyusul, kita jumpa di ayat yang ke-10. Rut pasal 2, ayat yang pertama, 2. Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ya. Ya, saya duluan ya. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Silakan, ayat yang kedua. Ulang. Maka Rut 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan sedetik pun ia tidak berhenti.
ayat yang ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. 10, 2, 3. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan ya. Sebenarnya masih terus, tapi nanti saya penggal-penggal, nanti saya dalam poin-poin baru saya singgung ayat selanjutnya. Saya tertarik sekali bahas Ruth. Ini pembahasan sudah saya bahas di Amazing Woman beberapa minggu yang lalu. Tapi saya rasa ini harus saya bahas lagi, apalagi di kalangan orang muda. Kita tahu cerita ini bersama. Ruth ini adalah menantu daripada Naomi. Jadi Naomi punya dua orang menantu, yaitu Orpa dan Ruth. Naomi punya anak laki-laki, 2 orang. Suami daripada Naomi berserta 2 anak laki-lakinya ini meninggal. Jadi akhirnya si Ruth berserta dengan si Orpa ini hanya dengan ibu mertuanya saja. Bapak mertuanya meninggal, suaminya juga meninggal. Pada saat itu si Naomi kasih tahu, ibu mertua ini kasih tahu kepada 2 menantunya, Orpa, Ruth, pulang saja ke bangsamu, pulang saja ke rumah orang tuamu, sebab tidak ada laki-laki lain, saya tidak punya anak laki-laki lagi akan diberikan kepada kalian. Jadi budaya tradisi orang Israel pada saat itu adalah, kalau anaknya meninggal, tapi kalau dia masih punya anak lagi, si menantunya ini bisa kawin lagi dengan anaknya itu, walaupun anak masih kecil, ditunggu saja begitu, itu budaya mereka. Dan itu tidak salah, karena itu sudah budaya mereka. Tapi masalahnya, Naomi tidak punya anak laki-laki lagi. Cuman 2 itu saja, Marion dan Kilion. Cuman 2 orang itu saja. Nah, dua-duanya sudah meninggal. Maka Naomi pantas memberikan suatu pernyataan kepada kedua menantunya bahwa pulanglah ke bangsamu, pulanglah ke rumah orang tuamu, pulanglah ke rumah ibumu. Karena saya tidak punya anak laki-laki lagi. Dan kita tahu cerita ini, Orpa pamit. Walaupun dalam keadaan sedih, dia pamit dengan ibu mertuanya, dia bilang, saya pulang kembali ke rumah orang tua saya. Tetapi yang kita baca malam ini, Ruth tidak meninggalkan ibu mertuanya sendirian. Ruth dengan lantang, dengan tegas, Ruth mengatakan bahwa bangsamu bangsaku, alamu alaku. Artinya bahwa Ruth tidak meninggalkan Naomi sendiri. Itu terlalu luar biasa. Sebenarnya tidak salah kalau dia pulang, toh tidak punya anak laki-laki lagi si Naomi. Tapi masalahnya Ruth memilih untuk tetap setia, mengabdi kepada ibu mertuanya. Dan itu saya tidak bahas, saya mengingatkan cerita ini kepada saya dan saudara. Yang saya mau bahas pada malam hari ini, si Naomi ini kehilangan suami. Yang sudah mengalami kehilangan, Anda pasti tahu bagaimana rasanya mengalami kehilangan. Sangat tidak enak, sangat sedih, sangat terpuruk mengalami kehilangan. Tapi yang Tuhan kerjakan dalam perkara Naomi dan Ruth ini terlalu luar biasa. Tuhan seperti meninggalkan Ruth untuk menghibur Naomi yang sedang bersedih ini. Bagaimana respon saya dan saudara ketika kehilangan? Sedih, oke, betul. Kehilangan kita menangis, tidak ada yang salah. Karena itu lumrah, itu biasa. Ketika kita mengalami sesuatu kehilangan, kehilangan dompet kah? Kehilangan orang terdekat kah? Kehilangan pacar kah? Kehilangan orang tua kah? Sangat tidak enak. Dan malam ini, saya mengajak kita bersama untuk belajar 4 poin yang saya siapkan malam ini. 4 poin yang sangat praktis, sangat-sangat praktis saya katakan ini. Karena ini terlalu mudah. Terlalu sering kita dengar. Tetapi yang sering kita dengar, yang terlalu mudah ini kadang-kadang dilupakan, kadang-kadang disepelekan. Ingat baik ya, bahwa orang jatuh di batu yang besar itu sudah biasa. Tapi kadang-kadang orang jatuh di batu yang kecil tuh tanpa sadar mereka jatuh, baru mereka sadar bahwa saya jatuh. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang dianggap sepele. Jangan remehkan hal-hal yang dianggap sepele. Kita belajar 4 poin malam ini. Yang pertama dari ayat yang kedua, kita baca bersama ayat yang kedua dari Rut 2.
Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Poin yang pertama yang saya catat di sini adalah Rut adalah perempuan yang rajin. Mengapa rajin? Anda lihat di sini dia berinisiatif. Dia bekerja dengan inisiatif tanpa dipaksa-paksa. Ibu mertuanya tidak mengatakan, pergi dulu cari makanan buat saya dan kita berdua. Masalahnya tidak ada orang lain lagi, hanya engkau yang saya punya. Naomi tidak paksa Rut pada saat itu. Rut berinisiatif. Makanya saya catat poin di sini. Rut adalah seorang perempuan yang rajin. Tidak dipaksa-paksa. Kerja dengan sepenuh hati. Kerja dengan rela. Maju lagi ayat yang ke-7. Multimedia CN fokus. Ayat yang ke-7 ya. Tadi ini kata pengawas ya. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai. Ini di belakang penyabit-penyabit. Dia orang yang rajin. Kerja. Dia bekerja, berinisiatif kerja. Ayat yang ke-15a, maju lagi ya. Saya garis bawahi kata di situ memungut. Memungut artinya bekerja. 15a. Setelah ia bangun untuk memungut pula. Jadi pungut, pungut, pungut. Kerja, kerja, kerja. Ini terlalu luar biasa. Bagaimana dengan saya dan saudara, anak-anak muda di tempat ini? Malaskah? Rajinkah engkau? Di tempat pelayananmu kah, di dalam rumahmu kah, di kampusmu kah, di kantormu kah, di tempat kuliahmu, engkau tergolong orang rajin tidak? Berinisiatif bekerja tidak? Karena banyak anak muda tuh, saya dengar ya, sepintas saya dengar tuh anak muda tuh hanya habis digaya. Habis di pasmen, orang Kupang bilang. Kerja tidak tahu. Malas. Jadi memungut itu sama dengan bekerja. Rajin. Rajin pangkal kaya, benar. Tidak ada orang yang tidur-tidur tuh kaya, tidak ada. Soalnya ada orang yang tidur-tidur kaya, tidak ada. Orang yang bekerja, mengeluarkan keringat. Bahkan hamba-hamba Tuhan saja, ada satu slogan mengatakan jangan makan kalau tidak bekerja, tidak memberitakan firman sampai keluar keringat. Tidak bekerja untuk Tuhan sampai keluar keringat, jangan makan. Tidak layak engkau makan. Bahkan Amsal 6 ayat 6 mengatakan bahwa orang pemalas itu belajar kepada semut. Binatang yang sangat sepele. Semut itu terlalu sepele untuk dilihat. Kadang-kadang ketong tidak sadar ada semut. Kayak biasa saja lihat semut begitu. Tapi Tuhan bilang pergi belajar ke semut. Kenapa belajar ke semut? Karena semut itu berlaku seperti orang yang luar biasa, orang yang bijak. Mengumpulkan makanan pada waktu panas, sehingga pada musim hujan dia tidak perlu capek-capek. Ya Tuhan bilang, Amsal 6 pasal 6 ya, kasih tunjuk dulu, ini ayat sudah terlalu biasa. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Belajar kepada semut. Anda lihat di sini ini orang pemalas. Pemalas tuh petabak, pemalas tuh sial. Dalam rumah kalau ada orang pemalas tuh sial. Jadi anak muda yang ada di sini, pastikan Anda orang rajin. Jangan sampai gembala dapat laporan di rumah berantakan, di rumah tidak jelas. Tapi kalau di gereja, ibu gembala bilang cuci cangkir 100 pun bersih. Jangan sampai itu saya dengar ya. Tapi puji Tuhan tidak ada. Tapi jangan sampai orang tua lapor begini. Pekerjaan Rut ini bukan curi. Karena di kalangan orang Yahudi, orang Israel pada zaman itu, pekerjaan memungut jelai-jelai di belakang penyabit-penyabit itu adalah sesuatu yang lumrah, yang biasa. Karena memang pada saat penyabit-penyabit melakukan penyabitan itu, mereka memang harus sengaja kasih tinggal yang sisa-sisa, yang jatuh-jatuh tuh jangan dipilih lagi. Karena Alkitab mencatat itu milik para janda, para yatim piatu, para fakir miskin, pokoknya orang-orang miskin punya bagian. Jadi Rut melakukan ini terlalu luar biasa. Imamat 32 ayat 22, Imamat 23 maksud saya. Kita lihat bersama. Jadi ini pekerjaan ini apa ya? Ini hanya saya mau sampaikan bahwa ini pekerjaan
Dia orang yang rajin. Si Rut ini ya. Ia itu harus menjadi suatu sabat. 23 ayat 22. Sepertinya Kakak Cian butuh THT. Oke. Pada waktu kamu menuai, ini dia punya aturan ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jadi jangan potong kasih habis. Kekerian. Zaman itu ya. Kalau sekarang memang harus kasih habis. Kalau sekarang kasih habis, orang pencuri masalahnya. Jadi pada saat itu kalau panen anggur, jangan kasih habis, mesti disisakan. Karena nanti janda, orang miskin, mereka ambil itu ya. Janganlah kau sabit habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaian. Jadi pada saat petik terus ada yang jatuh tuh jangan kembali lagi. Pada zaman itu, sekarang ambil saja, kembali saja ambil. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Lanjut ya. Ulangan 24 ayat 19 sampai 20, ini lebih jelas lagi ya. Ulangan 24 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah engkau membungakan kepada Ulangan 24. Untung saya pemponaan, jadi lu masih aman saat itu ya. Apabila engkau menuai ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. 20. Apabila engkau memetik hasil pohon saitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jadi kalau pada saat ini pukul, kalau sisa ditangke, jangan ketu lagi, jangan diperiksa satu-satu, bongkar satu-satu, tidak. Lanjut 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Artinya bahwa kalau petik jalan satu kali, pi terus, jangan kembali. Dia bilang, jangan sampai ada yang terlewatkan. Tidak, pergi sudah, karena itu sudah menjadi bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jadi ini bukan pencuri ya. Jadi Rut ini tidak mencuri. Rut ini adalah gambaran bahwa dia ini orang yang rajin ya. Jadi bagaimana ya? Cerita Alkitab, setiap orang yang diceritakan dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, itu tidak ada orang yang malas-malas, tidak ada. Beberapa waktu yang lalu kita dengar pembahasan bagian pada saat Tuhan memilih Elisa. Elisa itu orang yang sibuk. Jadi Tuhan pakai orang, itu orang yang aktif bekerja, tidak orang malas. Pada saat Tuhan panggil Daud, Daud sedang bekerja mengembalakan kambing domba. Walaupun hanya 2-3 ekor saja, Alkitab mencatat itu. Tapi dia bekerja. Pada saat Tuhan panggil Gideon, itu Gideon sedang menggiring gandum. Jadi tidak duduk tenganga, tongkat dagu, main game, tidak. Bekerja. Matius bekerja. Sakeus juga orang bekerja, orang kantoran. Jadi tidak ada yang duduk-duduk pangko-pangko kaki, orang Kupang bilang. Semua bekerja. Itu dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam Alkitab ini. Jadi jangan mimpi besar. Kalau Anda malas, jangan mimpi besar. Laki-laki yang mau nikah, jangan mimpi besar. Mau nikah ada orang tua anak tidak bikin apa-apa, terobosan. Jangan malas. Harus jadi orang yang rajin. Malas di sini banyak hal ya. Malas ibadah. Ada suami yang curhat kepada kami ya. Jadi suami istri ini datang curhat, jadi istrinya duluan datang, baru kemudian datang suaminya. Jadi istrinya datang cerita, mereka memang bercecok, agak sedikit berselisih paham dan semakin berlarut-larut. Jadi mereka curhat, terus saya tanya, bilang, masalahnya apa? Terus suaminya bilang begini, istrinya bilang, suami saya itu boros sekali, pendapatan kami itu pas-pasan, tapi dia terlalu boros, setiap hari itu dia makan di luar. Dia tidak pernah makan masakan saya. Terus suaminya bilang, kemana kau betason makan di luar? Beta istri tidak tahu masak. Dia pemasak tuh, pokoknya dia terlalu malas. Ini benar loh, ini kejadian, kisah nyata. Akhirnya mereka bercerai.
Kami sudah nasihati, tapi mereka memutuskan bercerai. Tapi memang istrinya mengakui bahwa dia punya andil, kemalasan dia ini bikin menyebabkan perceraian. Suaminya bilang, saya pulang dari kantor, dia main game, balas WhatsApp, main Instagram, pakai baju saya tidak disetrika, saya setrika sendiri, saya diam-diam saja kerja. Tapi saya lihat tiap hari, tambah kayak menjengkelkan sekali. Padahal minta maaf ya nona-nona dong tidak tahu masak, ini bahaya. Zaman sekarang nih, aduh, di luar sana tuh masak terlalu enak. Kok YouTube kan ada sekarang. Tidak tahu masak tuh bahaya. Padahal di YouTube tuh sampai sebut minta maaf, biji jintan berapa, saya dong kasih tahu. Lada berapa butir, saya mereka kasih tahu. Jadi belajar masak sudah yang perempuan. Detail sekali, ketumbar berapa potong, semua dong kasih tahu, pala berapa. Anda lihat detail sekali. Jadi dia suami bilang, bagaimana saya tidak masak makan di luar? Dia tidak tahu masak, dia kadang-kadang dia tidak masak. Dia terlalu malas, saya terlalu jengkel. Kan mereka bercerai, benar-benar bercerai, walaupun ada masalah lain lagi. Tapi salah satu yang menyumbangkan perceraian itu ini salah satu yang malas ini. Anak muda. Orang muda tuh identik dengan semangat, gairah bekerja, gairah melakukan sesuatu tuh besar ketimbang orang tua ya. Jadi kalau ada anak muda yang malas-malasan ibadah, malas-malasan penginjilan, malas-malas berdoa, malas baca firman, mau jadi apa ini generasi? Mau jadi apa ini gereja? Jadi jangan malas ya. Yang malas angkat tangan dulu. Jangan malas. Yang nyong-nyong, don't cek. Di nona, don't tahu kerja kul tidak. Nona-nona jangan percaya nyong bilang, kakak ini apa sa ade? Besok-besok tuh kakak ini apa sa? Ade taruh nasi putih juga. Jangan percaya itu. Rumah tangga berjalan itu tidak berlaku itu. Penyataan-penyataan pacaran itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Saya dulu tuh tinggal dengan orang. Kuliah tuh saya tinggal dengan orang. Saya bekerja tuh bangun pagi. Jam 5 tuh saya sudah bangun. Karena saya kuliah jam 8, jam 9. Saya sudah bangun jam 5, saya sudah masak, saya sudah pel, terus saya di pasar. Kebetulan kami tinggal di Oebowo waktu itu. Jadi pasar Oebowo itu dekat, saya ke pasar. Pasar untuk apa? Untuk simpan supaya besok lagi. Saya beli memang. Untung dulu tuh mesin cuci itu belum yang sekarang. Yang satu kali putar semua satu kali itu. Kalau dulu itu saya geng sekali, makanya jam 7 saya sudah di kampus. Sekarang tidak, dulu kan masih putar mesin, ada yang harus dikucak yang putih. Saya tinggal dengan orang. Jadi bukan bilang saya tiba-tiba muncul, tidak. Anda tanya Bapak Gembala, tuh Ibu Gembala ke mana di rumah? Aduh, bukti lihat Pamel perut besar, tuh itu Anda tahu sendiri itu kenapa itu. Tidak mungkin Pamel perut besar kalau istrinya tidak tahu masak. Pamel makan batu kayu kan tidak mungkin. Jadi begitu ya, jadi lihat suami-suami ya. Kalau malaikatnya larang ke angkis, Anda boleh besar. Lihat suami-suami yang perut naik tuh Anda bilang, oh dia istri hebat berarti. Nah cek juga, ya. Atau jangan sampai suami itu gak makan di luar, di dalam nih sendok omong kosong sa. Dulu saya masih muda, saya tinggal dengan om saya, dia bilang begini, saya masak nih tiap hari ini saya masak nih sayur putih terus selama 1 minggu. Jadi dia bilang, oh di pasar, saya om ini tidak tahu mau omong ke mana, jadi dia sindir saya bilang begini, oh di pasar tuh sayur putih saya. Wih kasihan nah. Jadi saya ganti bayam terus. Nanti saya bilang, wih 2 sayur sayur putih kalau soalnya ada bayam. Jadi saya bilang, oh akhirnya suatu kali saya campurlah segala macam. Sayur putih saya campur tempe, saya campur kentang, pokoknya saya campur semua, tumis. Dia bilang, oh sekarang nih masak. Sebenarnya maunya apa sih? Jadi begitu, jadi saya tumis kangkung 1 minggu, nanti dia bilang kangkung, terus ketong asam urat 1 minggu. Oh mau berinisiatif. Nah dulu itu kan belum ada Google kasih tahu begini. Saya bisa bayangkan kalau dulu sudah ada, wih saya paling geng sudah pemasak. Jadi saya kerja dengan orang, tinggal dengan orang. Makanya om saya tuh sayang sekali dengan saya. Saya minta apa saja dia beli kasih saya. Jadi begitu, yang pemalas-pemalas, malas ibadah, malas melayani. Tunggu jadwal ada baru datang, jangan, rubah sudah. Mau masuk 2022 harus berubah, amin. Iya, yang kedua, yang pertama Ruth adalah orang yang rajin. Yang kedua itu adalah Ruth adalah orang yang sopan. Dia sangat-sangat sopan. Terbukti dari ayat 2, kembali ke Kekejian
Rut 2 ayat 2. Ini bersih ya. Dia penona yang mana ya? Keseputus, lambat sekali nih. Iya, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Rut yang sopan ini terbukti dari dia minta izin kepada ibu mertuanya untuk pergi. Dia pamit, dia minta izin. Ayat yang ke-7, lanjut lagi. Dia minta izin kepada ibu mertua, yang ayat yang ke-7 ini dia minta izin kepada penyabit ini pengawas itu. Ayat yang ke-7, tadi ia berkata, ini pengawas yang bilang, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut. Jadi dia minta izin dulu, tidak hanya pergi-pergi, tidak. Anak muda ke mana? Keluar rumah masih izin orang tua, tidak. Tidak datang izin paket-maket, tidak. Tidak bisa melayani masih izin, tidak. Budaya izin itu penting. Anda ini pemimpin mengetahui keberadaan Anda, kenapa? Jangan diam-diam saja. Kasih izin orang tua itu penting. Kami suami istri, saya mau beli barang izin. Padahal mau bilang, uang saya juga punya gaji, tapi mesti minta izin. Mau bikin apa saja minta izin. Minta izin, saya kasih tahu orang tua yang pacaran, mama boleh tidak saya dengan itu nona? Kasih tahu orang tua. Kalau orang tua bilang jangan, tidak usah dengar orang tua. Orang tua tuh pernah jadi muda, Anda belum pernah jadi tua. Begini-begini saya orang tua, kategori orang tua ya. 40 tahun nih orang tua. Saya sudah mengalami itu. Saya minum dulu ya. Dulu, zaman saya masih sekolah, saya rasa orang tua saya tuh aneh biar ajaib. Saya kayak jengkel saja punya orang tua kayak orang tua saya waktu itu ya. Karena apa-apa dilarang. Dilarang apa? Keluar malam tidak boleh. Jam 8 malam sudah mesti dalam rumah. Saya bapak tuh pukul kami tuh ngeri. Hukum siksa kami tuh ngeri. Tapi dia tidak pukul bagian kepala, bagian dada, bagian belakang. Kalau saya dia hanya pukul kaki dan tangan. Kalau saya mama tuh dia pukul dari kepala sampai. Jadi lebih ngeri. Lebih ngeri. Saya waktu beliau masak di rumah, ibu saya khususnya, saya pegang dia dari leher, orang Kupang bilang, piting dia tuh. Saya piting mama saya, baru saya bilang, dulu entar lu jahat nih, kalau bebalas nih. Saya bilang begitu, saya bercanda dengan dia. Pergi acara ulang tahun tidak boleh. Pulang sekolah tuh mereka sudah ada jemput kami. Saya jengkel sekali, saya bilang ada ya orang tua begini nih. Sementara teman-teman saya tuh cerita, mereka pergi pesta ulang tahun, dugem sampai pagi. Saya jengkel sekali punya orang tua begitu, saya marah setengah mati. Kami ini pacaran, saya minta maaf, nyong kasih putus. Nyong kasih putus karena keli orang tua terlalu ngeri. Saya sudah SMA kelas 2, saya pacaran, pertama kali saya pacaran. Kebetulan dia kakak kelas saya dia adik kelas begitu. Bagi mendengar baik. Jadi pada saat itu, kami kakak kelas, jadi dulu tuh kan minta maaf, tidak kayak anak sekarang, minta maaf ya, anak sekarang loh nih kayak lebih agresif. Kami dulu tuh hanya lihat muka sesenang sekali, bayangan lewat kami senang sekali. Jadi itu kakak semester, kakak kelas tuh lewat dari depan kelas tuh bilang, Ivan, itu senangnya tuh, wih dia punya rasa tuh. Bukan kayak sekarang, kayak mesti tempel, tak toke tiap hari, tidak. Kami dulu tuh lihat saja sudah senang. Dia punya bapak lewat, dia bapak punya motor, kami senang sekali. Dulu ya. Jadi pada saat itu, saya jengkel sekali, jujur hadapan Tuhan, saya jengkel sekali punya orang tua kayak begini. Jadi saya itu pacaran ya. Pacaran tuh minta maaf, pegang tangan sesuatu pernah. Jadi kebetulan saya tidak masuk sekolah pada hari itu. Terus pacar saya tuh lihat saya tidak ada. Jadi kami tuh kayaknya ketemu, kayak lihat saya begini, kayak jam istirahat, beli kue satu bagi satu, kayak begitu, saya kayak tenang sekali begitu. Jadi lihat saya tidak ada. Terus dia lewat dari saya depan rumah. Lewat dengan motor, gonceng adik sepupunya. Kebetulan saya ada sapu rumah pada saat itu. Telepon kan soalnya ada dulu, bukan kayak sekarang. Ini kakak putri Pu Oma, terlalu ngeri. Jadi pada saat itu, lewat dengan motor, hanya lewat saja. Terus saya sedang sapu halaman, kebetulan rumah kami di pinggir jalan. Dia berhenti, dia tanya saya hanya pegang sapu nih begini, dia punya motor di sana dan dia adik sepupu.
Jadi dia tanya saya, kenapa sudah masuk sekolah tadi? Hanya begitu saja, saya bilang sakit. Saya mama keluar datang tuh, dapat lihat tuh, tidak bikin apa-apa, siang besar 3:30 sore, zaman sapu halaman, dia patah batang ubi, saya mama, dia pukul saya tuh, pukul dan nyong, ada sepupu satu kali. Sampai itu nyong punya sendal tuh terlepas. Baru dia marah, dia panggil, masuk dan dia tarik saya di dalam, baru dia bilang, nanti minta maaf ya, nanti kamu hamil. Jadi waktu itu saya punya otak, oh kalau ketum nanti hamil, begitu, kayak begonya saya waktu itu kan, saya marah sekali, saya sakit hati sekali, saya jengkel sekali. Jadi kami tidak boleh pacaran, padahal sudah tua waktu itu. Tapi setelah semakin kesini, semakin dewasa, semakin menikah, baru saya lihat, oh, ternyata benar. Didikan orang tua itu. Minta maaf teman-teman saya yang do game sampai pagi, pesta Sweet 17 sampai pagi, bikin ini, bikin itu, minta maaf, mereka tidak sampai eptanas. Mereka ketahuan hamil dan mereka tidak ikut eptanas. Pada saat itu saya renungkan, wow, kalau Tuhan tidak pakai orang tua kayak begini, jadi apa? Jadi apa? Jadi Anda yang punya orang tua seperti ini, Anda bersyukur. Karena masih ada orang tua yang Tuhan pakai untuk pantau saudara punya pergerakan. Karena zaman sekarang minta maaf harus lebih keras daripada zaman dulu. Kalau zaman saya sudah keras seperti itu, harusnya zaman sekarang harus lebih keras lagi. Jadi kalau anda punya orang tua yang membiarkan Anda pergi kemana-mana, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anda, harus pegang itu tanggung jawab dengan baik. Karena mereka akan sangat kecewa ketika tanggung jawab yang diberikan itu Anda tidak lakukan dengan baik. Mereka sangat kecewa. Jadi pada saat itu saya renungkan, Tuhan terima kasih, saya punya orang tua begitu, tapi akhirnya saya jadi orang. Dalam tanda kutip ya, bayangkan kalau saya kayak dulu, bagaimana saya punya hidup. Tuhan persiapkan saya jadi ibu gembala. Wow, saya tidak pernah renungkan itu. Tapi orang tua Tuhan pakai ini terlalu luar biasa. Kami minta izin, bikin apa saja minta izin. Saya kasih contoh anak-anak saya di rumah. Tanya Om Moli, tanya siapa saya yang pernah jemput mereka di sekolah. Mereka mau beli es krim, saya minta izin saya. Mau pilih minuman dingin, saya minta izin saya. Mau makan mie instan, minta izin saya. Mereka tahu, saya bilang mie instan tidak boleh ya. Minuman dingin tidak boleh ya. Es krim tidak boleh ya. Es krim boleh kalau pada saat cuacanya tidak panas sekali. Kan jangan terlalu panas, kecuali dalam AC makan es krim, soalnya apa supaya jangan batuk pilek. Mereka minta izin saya. Boleh tidak? Sampai di Tembagapura mau ibadah saja, absen telepon bilang. Saya bilang, kakak mama ada ibadah. Tidak, ini penting sekali. Boleh tidak saya minum minuman dingin? Saya panas sekali, saya kecapean, saya haus. Tidak. Dia tidak bikin, dia dengar. Minta izin. Mama boleh tidak saya dekati nona itu? Boleh itu nyong di sana dekati saya. Minta izin. Orang tua paling tahu. Budaya minta izin itu bagus. Minta izin atasan, minta izin dosen. Saya yang tua saja minta izin atasan mau pelayanan. Saya minta izin. Bapak boleh tidak saya temani, saya mau pelayanan dengan suami ke Papua. Oh boleh, terus saya jalan. Anda bisa bayangkan kesaksian saya mati kalau tidak minta izin. Karena di Facebook orang bilang sudah minta izin di kantor. Wow, siapa yang malu? Tuhan yang malu, pelayanan yang malu. Jadi budayakan minta izin apapun itu. Tidak datang paket, saya sakit, paket saya tidak bisa singar, suara saya begini. Jangan diam-diam saja. Tapi saya rasa di sini tidak ada ya, puji Tuhan ya, tidak ada ya. Jadi bagaimana dengan saya dan saudara, masih memperhatikan kesopanan atau tidak? Ini orang sopan, minta izin tuh bentuk kesopanan daripada si Ruth kepada ibu mertuanya. Sebenarnya tidak ada ikatan lagi, dia mau pergi kek, mau pulang jam berapa kek, mau pergi mana kek, suka-suka dia. Tapi masalahnya dia tahu ini kesopanan. Anak muda, dengar baik-baik ya. Perhatikan Anda punya cara berpakaian, cara bertutur kata, ini tidak akan berubah selama Amazing Grace ada, ini tidak akan pernah berubah ya. Pelayan, perhatikan Anda sudah di mimbar, ini kepercayaan besar yang Tuhan beri. Melalui gembala, melalui ketua pemuda, gunakan kesempatan dengan baik-baik. Nyatakan bahwa engkau milik kepunyaan Kristus, engkau pelayan Kristus, engkau hamba Tuhan. Jangan sampai orang menggerutu karena engkau punya kelakuan. Karena kelakuan saya dan saudara, cara berpakaian, cara bertutur kata, bamaki-bamaki. Saya dengar orang curhat bilang, ada satu calon pendeta, makinya minta ampun. Saya bilang, oh begitu. Wih dia maki, ngeri, calon pendeta, bayangkan, tukang maki. Anda bisa bayangkan, mau bikin apa?
Sopan berpakaian itu penting sekali. Sangat penting. Saya punya kesaksian. Ada satu orang bilang kepada saya begini. Kebetulan di gereja mereka itu ada KPI, tapi di minggu keberapa begitu. Jadi yang pimpin KPI, yang pimpin WL ini, yang ini anak muda ini, dia juga singer di situ. Terus yang pimpin, yang menjadi WL ini saya kenal. Jadi saya bilang, tolong sampaikan salam buat dia ya, saya kenal. Kami punya teman, kami berteman dulu pelayanan sama-sama dengan Bapak Gembala. Terus pada saat orang ini pergi menyampaikan kepada si WL ini, ada salam dari Ibu Gembala. Terus dia tanya, kau kenal di mana? Saya sering berkunjung ke sana. Oh, hati-hati dengan lu punya cara berpakaian ya. Artinya saya suka itu pernyataan. Kenapa saya suka? Karena ternyata ini barang nih dibicarakan di luar. Oh, di situ tuh hati-hati dengan cara berpakaian. Saya suka sekali. Ada yang bilang, lu mau singer di sana? Aduh, lu model begini san bisa. Lu bicara pakaian model begini lu minta singer. Akhirnya sudah jadi hal yang biasa, sudah menjadi aturan yang baku bahwa tidak boleh sembarangan berpakaian. Bukan hanya di atas mimbar saja. Di luar, di mall, di lipo, di mana lagi? Di jalan, di pasar. Harus kasih tunjuk bahwa saya ini pelayan, saya beda, saya ini singer, saya ini WL. Tidak bisa, pekerjaan kudus itu dilakukan oleh orang-orang yang kudus. Tuhan punya pekerjaan terlalu kudus, tidak bisa sembarangan orang, asal-asal naik, pulang, kesaksian mati. Yang tukang pakai baju-baju tabuka, mungkin Anda berkata kepada saya, bilang uang-uang saya, duit-duit saya, benar. Tapi firman bilang jangan sampai kebebasanmu menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi orang lihat, oh jadi WL itu hanya di gereja saja, di luar itu berpakaian sembarangan saja tidak apa-apa, kan cuman jadi WL di gereja. Tidak, di luar pun Anda harus jadi saksi. Saya dan saudara tuh Tuhan panggil untuk jadi garam dan terang. Anda ingat baik-baik kenapa garam? Garam itu harus dirasa. Orang harus rasa kuasa itu dalam saya dan saudara. Orang harus rasa perbedaan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Menjadi terang itu dilihat, terang itu dilihat. Orang lihat kehidupan saya dan saudara. Seperti ikan dalam akuarium, ini bunga, ini dari luar dapat lihat, begitu. Jadi bukan hanya di gereja saja. Saya suka media sosial itu cara Tuhan memproteksi anak-anak Tuhan. Cara Tuhan memproteksi para pelayan-pelayan gereja. Media sosial, Facebook kah, YouTube kah, cara Tuhan proteksi. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan cara berpakaianmu, cara bergaulmu, cara bertutur katamu. Hati-hati. Harus mencerminkan saya milik Kristus, saya berbeda. Ada ibu-ibu masih suka pakai celana terobek dari paha. Dia ini soalnya ingat koko anak di rumah kok. Kayak terlambat bergaul. Minta maaf, orang-orang begitu tuh butuh perhatian. Pakai celana robek supaya apa? Supaya orang lihat kan. Padahal kalau pakai baju sopan, seorang lihat bagus. Sopan-sopan saja. Kalau agama seberang tutup dari kepala sampai kaki, ketong harusnya lebih dahsyat lagi. Jadi para pelayan, hati-hati ya. Jadi terang dan garam bukan dalam gereja saja, tapi di lingkungan bergaul, di kampus, di tempat kerja, di mana saja, di rumahmu. Harus mencerminkan bahwa saya anak Tuhan, saya berbeda. Ruth menunjukkan bahwa dia orang yang sopan dengan meminta izin kepada ibu mertuanya ketika dia mau pergi bekerja. Meminta izin kepada para pengawas-pengawas itu untuk dia memungut jelai. Jelas di sini ya, dia orang yang sopan. Orang itu lihat buah kita, bukan aksi panggung kita. Di sini nih semua orang bisa beraksi. Kau tinggal tutup mata, angkat tangan, susahnya di mana? Tidak susah. Tapi masalahnya di luar sana, penyembah atau tidak. Seperti bagian punya khotbah tadi malam, di Rabu malam itu. Terlalu gampang, main musik di sini terlalu gampang. Tapi di luar sana betul kok soalnya jangan sampai garu habis di sini, di luar sana Anda pi garu yang gila-gila le. Kumpul dengan teman-teman baru teman-teman ada minum baru kau yang garuk gitar. 11 Januari, kau yang garuk. Sebenarnya bagaimana?
Jadi pengaruh, bukan dipengaruhi. Amin. Amin. Mengantuk kok? Tidak ke? Jadi ingat ya, sekali lagi saya tekankan, orang lihat buah bukan aksi panggung. Orang lihat buah itu dalam saya dan saudara, bukan aksi panggung. Poin yang ketiga. Yang ketiga adalah Rut adalah orang yang rendah hati. Ini terlihat dari bacaan saya dan saudara dalam Imamat tadi yang saya singgung. Tadi pekerjaan, bukan pekerjaan mencuri. Imamat 23 ayat 22 dan Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Kita mulai dari Imamat 23 ayat 22 dulu ya. Dia orang yang rendah hati ya. Yang kita sudah baca tadi ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaian, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini pekerjaan yang Rut lakukan. Jadi yang dia lakukan, dia pungut yang sisa-sisa ini. Kenapa saya bilang Rut rendah hati? Seperti dalam Ulangan 24 yang sudah kita baca tadi, dalam Ulangan 24, 19 sampai 21 juga demikian. Tapi lebih jelas lagi sampai anggur, sampai zaitun semua ya. Jadi ini pekerjaan ini sebenarnya, ini pekerjaan orang miskin. Ini pekerjaan anak-anak yatim. Ini pekerjaan orang-orang tidak terpandang, orang-orang yang disepelekan. Karena ini orang miskin masalahnya. Tapi Rut rendah hati, Rut mau melakukan itu. Ini membuktikan bahwa Rut orang yang rendah hati. Pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan orang miskin, Rut melakukannya. Betapa dia rendah hati. Di ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10. Ini wujud daripada dia punya rendah hati. Kita maju lagi dari Rut 2 ayat yang ke-10 Kakak Cian. Lalu sujudlah Rut menyembah mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya. Ini dia bilang sama Boas, dia sujud menyembah. Itu pekerjaan orang rendah hati, sujud menyembah. Zaman dulu memang orang sujud menyembah tuh kepada orang bisa, tapi itu zaman dulu ya, kepada malaikat dulu. Sekarang tuh kita tidak melakukan kepada semua orang, tidak, hanya kepada Tuhan Allah saja ya sekarang. Kalau dulu tuh begitu. Kalau dulu imam, hamba-hamba Tuhan, orang bisa sujud. Rut melakukan pekerjaan yang sebenarnya hina di mata manusia, tapi Rut rendah hati untuk melakukan ini pekerjaan, memungut jelai. Sangat rendah hati. Ini orang-orang yang rendah hati. Saya mau kasih tahu satu hal ya. Saya sudah 15 tahun bekerja. Saya dari 2005 saya sudah bekerja. Mau masuk 16 tahun lah begitu. Pekerjaan saya dengan pangkat saya yang sekarang sebenarnya tidak masuk akal. Saya 3D dan mentok di situ karena saya tidak sekolah lanjut, saya tidak ada promosi jabatan. Saya akan naik ke 4A kalau saya dapat promosi jabatan atau saya sekolah lanjut S2, maka saya penyesuaian jasa masuk. Dan saya tidak lanjut sekolah lagi, saya tidak dipromosi jabatan. Jadi saya punya pangkat tuh mentok di 3D itu. Di kantor itu kalau mau bilang saya itu senior karena orang kerja tuh 2010 ke atas. Saya tuh 2005 saya sudah kerja. Jabatan saya 3D, saya mentok di situ. Tapi Anda tahu pekerjaan saya, di gereja saya boleh gembala. Di kantor tuh saya pelayan. Di gereja saya boleh bilang, nanti tolong itu ya, nanti siap yang itu ya, itu nanti saya mau nanti choir begini. Saya perintah, minta maaf dalam tanda kutip, saya perintah orang. Tapi Anda tahu kerja saya di kantor, saya EOT buat tamu. Saya kasih masuk tamu. Saya layani tamu. Itu pekerjaan saya di kantor. Masalahnya saya harus jadi berkat di sana. Saya tidak bisa bawa gengsi-gengsian saya dari gereja dibawa ke kantor. Tempat kerja saya di sana. Saya RT ke tamu. Bahkan ada tamu tuh saya jemaat tuh sampai tidak tahu mau bikin apa, dia kayak mau sujud sembah saya begitu. Saya bilang, "Sono, ini saya di kantor saya begini. Pekerjaan saya masalahnya. Saya tidak bisa pakai tampang." "Pak, Son tahu beta ini gembala sidang, Pak. Pak tidak tahu amazing grace kah?" Saya tidak pakai itu. Karena saya harus jadi berkat di mana Tuhan tempatkan saya di sana. Kakak Wanda ada di sini, Kakak Wanda dengan saya satu ruangan kerja. Saya melakukan itu. Jangan pikir bilang, saya pergi pakai pakaian keki, saya gagah-gagahan. Tidak, saya sekretaris masalahnya. Saya sekretaris kepala dinas. Dan sudah berapa ya?
1, 2, 3. Saya sudah 5 kepala dinas. Dari dulu saya ditempatkan, dari saya protokol. Dulu saya protokol gubernur. Itu tuh sama dengan saya atur gubernur, saya atur wakil gubernur. Dulu saya di sana. Terus saya ditempatkan di sana. Saya dipindahkan ke dinas kehutanan provinsi sampai sekarang. Saya di ruangan kepala dinas, saya sekretaris kepala dinas. Pekerjaan saya itu. Bayangkan kalau saya tidak rendah hati. Wih, kepala dinas bilang, itu di gerejamu, di sini kamu staf saya, kan begitu. Saya tidak bawa gaya saya dari situ ke sana. Ibu bisa panggilkan Pak itu kok? Iya siap Bapak. Saya keluar, saya angkat telepon. Pak Kadis panggil. Kadang-kadang kalau ada orang di situ saya minta tolong. Kakak, tolong kalau ada sopirnya Pak Kadis, kan kami satu ruangan. Ada yang saya bilang, kakak tolong panggil Pak itu, Pak Kadis ada panggil. Tapi kalau tidak ada orang, saya yang panggil sendiri. Kalau saya telepon tidak angkat-angkat, saya di ruangan semua orang yang punya nomor telepon yang satu ruangan dengan orang yang dipanggil itu kalau tidak ada, saya yang jalan pergi panggil. Itu rendah hati. Saya tidak bisa pasang saya punya gengsi di sini, bawa ke sana tidak masuk di otak. Orang sudah terima memang. Itu di gerejamu, ini kantor. Kan orang bilang begitu. Jadi begitu, rendah hati. Jadilah pelayan-pelayan yang rendah hati. Rendah hati yang bagaimana? Rendah hati ketika salah engkau ditegur, engkau terima. Dan engkau berubah, itu rendah hati. Kalau orang yang tidak rendah hati tidak mau diatur. Cek baik-baik pribadi saya dan saudara. Tidak mau diatur itu tidak rendah hati. Ketika ditegur salah, Anda tidak terima. Ditegur, renungkan. Jangan sampai Tuhan pakai ketua Yudka, Tuhan pakai ketua pemusika, Tuhan pakai ketua present worship kah untuk tegur saya. Terima. Terima. Berubah. Lakukan dan berubah. Jangan pakai standar Anda di rumah raja, Anda di rumah bos, Anda di rumah anak tunggal, tidak pakai. Pakai standarnya Tuhan, rendah hati. Ruth, kalau mau bilang, dia boleh pulang ke dia punya negeri, pulang ke dia punya rumah. Tapi yang dia lakukan, dia melakukan pekerjaan yang sebenarnya sepele di mata orang-orang zaman itu. Pekerjaan seorang janda, pekerjaan seorang miskin, dia melakukan dengan rendah hati. Bagaimana saya dan saudara ya? Rendah hatikah ketika ditegur? Rendah hatikah ketika dikasih pelayanan yang tidak sesuai dengan engkau punya talenta misalnya? Tidak ada orang yang minta maaf ya? Tidak ada orang yang urus parkiran, Anda diminta bantuan urus parkiran, rendah hati kah? Atau Anda pasang standar, saya WL loh. Beta WL, beta pakai jas sama WL nah. Sonde. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu Tuhan angkat tinggi-tinggi. Orang yang rendah hati, catat baik-baik. Rendah hati, apa saja. Kasih tunjuk, saya orang rendah hati. 3 poin ya. Yang terakhir, semua habis. Sampai jam berapa paket? Poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah, kita lihat di ayat yang ke-11. Saya suka sekali ini. Iya, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Garis bawahi kata dengan lengkap. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Garis bawahi kata dengan lengkap. Poin yang keempat adalah kesaksian Ruth, kesaksian yang hidup. Boas bilang begini, beta sudah dengar kabar, ini bahasa Kupangnya, saya sudah dengar kabar dengan lengkap tentang engkau ini. Tapi ternyata kabar itu benar. Beberapa waktu yang lalu saya bahas di Amazing Woman juga tentang Salomo. Salomo itu raja
Ratu negeri Seba itu, dia sudah dengar berita tentang Salomo. Tapi dia tidak percaya sampai dia datang mengunjungi Salomo. Pada saat itu dia pergi, dia lihat bagaimana Salomo punya pegawai-pegawai bekerja, bagaimana Salomo punya duduk makan, dia punya pegawai-pegawai layani dia makan, pelayan-pelayan makan. Itu Ratu negeri Seba bilang begini, beta dengar, ini bahasa Kupangnya ya, saya dengar ini dari cerita orang, tapi hari ini saya lihat ternyata itu benar, tidak hanya cerita. Saya dan saudara ingat baik-baik, kesaksian bicara lebih kuat dari kata-kata. Kesaksian bicara lebih kuat dari pelayananmu. Jaga kesaksian hidup saya dan saudara. Ruth sangat luar biasa. Dia jaga kesaksian hidupnya dengan luar biasa. Terbukti Boas bilang, telah dikabarkan orang kepadaku secara lengkap. Orang kasih tahu kabar lengkap. Kok ini satu juga bisa pukul kok. Kita kira ular kok, apa kok. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap tentang engkau. Dan beta lihat benar-benar engkau demikian seperti apa yang dikabarkan orang itu. Dengar baik-baik ya. Berapa banyak saya dan saudara yang masa lalunya berantakan. Berapa banyak saya dan saudara yang hidupnya kacau balau sebelum ada di sini malam ini. Berapa banyak saya dan saudara yang orang bilang melawan orang tua, kurang ajar, nakal, pergaulan bebas. Berapa banyak saya dan saudara. Kalau hari-hari ini orang bilang, dia sekarang pelayan gereja, Anda jaga kesaksian itu. Dia hari ini singer di gereja, Anda jaga kesaksian itu. Dia hari ini menjadi choir, Anda jaga kesaksian itu. Jangan sampai orang bilang, hanya bertopeng saja. Pelayanan hanya bertopeng saja. Jangan sampai orang bilang itu. Orang harus lihat, benar, dulu saya rusak, benar, dulu saya gila, benar, dulu saya kurang ajar, tapi sekarang tidak. Sekarang dan seterusnya di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hari-hari ini orang bilang, dia sekarang pelayan gereja, Anda jaga kesaksian itu. Dia hari ini singer di gereja, Anda jaga kesaksian itu. Dia hari ini menjadi choir, Anda jaga kesaksian itu. Jangan sampai orang bilang hanya bertopeng saja. Pelayanan hanya bertopeng saja. Jangan sampai orang bilang itu. Orang harus lihat, benar, dulu saya rusak, benar, dulu saya gila, benar, dulu saya kurang ajar, tapi sekarang tidak. Sekarang dan seterusnya di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jaga kesaksian hidup saya dan saudara baik-baik. Kalau dulu, minta maaf ya, masa lalu Ruth nih orang yang benar. Alkitab tidak catat Ruth selingkuh dengan laki-laki ini, tidak. Ruth tinggalkan ibu mertuanya, pergi dengan laki-laki ini baru kembali ke ibu mertuanya, tidak. Alkitab tidak catat itu. Ruth setia dengan ibu mertuanya. Ruth tidak ada laki-laki lain pada saat itu sampai dia ketemu Boas. Anda lihat kesaksian luar biasa. Boas jatuh cinta dengan dia karena kesaksian ini. Jadi, kalau Tuhan izinkan saya dan saudara ada kesempatan kedua dalam tanda kutip ya. Kesempatan kedua yang harusnya saya dan saudara hancur, binasa, kurang ajar, Tuhan sudah bawakan saya dan saudara dalam hidup yang baru, hidup yang diterangi oleh terang Kristus. Jaga kesaksian itu. Jangan sampai Tuhan dipermalukan karena saya dan saudara. Jangan sampai Tuhan, orang omong bilang omong kosong, pelayanan putar balik. Hanya di mimbar saja, hanya di gereja saja suci, di luar kurang ajar. Jangan sampai ya, di luar tetap kurang ajar. Kok bilang dia WL? Kok tadi malam masih kumpul, kau masih minum mabok nah. Kok bilang singer? Kok tadi malam? Kemarin malam? Minggu lalu? Pada saat Anda melakukan itu, Tuhan dipermalukan. Tuhan dipermalukan. Orang tidak kepingin cari Tuhan karena lihat Anda. Orang tidak kepingin ikut Anda punya kelakuan. Maksudnya orang, lu ajak orang pergi gereja, orang, lu sadar kok ajak saya ke gereja, ajak saya ke youth, biar tahu lu pun duduk berdiri ini nah. Anak muda, hati-hati dengan bergaulmu. Kalau Anda rasa pergaulan itu tidak baik, tinggalkan pergaulan itu sekalipun dia teman karibmu, sekalipun dia gengmu. Dari SMA, dari kuliah. Kalau Anda merasa Anda tidak jadi berkat di sana, keluar. Lebih baik bergaul dengan orang-orang pelayanan, orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Supaya rohani itu bertumbuh. Anda tidak kembali lagi ke pergaulan yang salah itu. Orang mempermuliakan Kristus dari kehidupan saya dan saudara.
4 poin malam ini saya selesai ya, saya sampaikan malam ini. Ruth orang yang lajin, tarik ke diri saya dan saudara. Kalau masih malas, mulai malam ini bikin komitmen, Tuhan, hamba mau jadi berkat dalam rumah, hamba mau jadi berkat di kantor, hamba mau jadi berkat di tempat pelayanan, di sekolah, di mana saja. Hamba harus menunjukkan bahwa hamba orang yang rajin. Inisiatif, orang tua senang kalau anak-anak rajin. Anak-anak rajin. Saya punya anak masih kecil-kecil. Setiap pagi bangun pagi, mereka baca Alkitab. Kalau Anda tidak baca Alkitab, Anda kalah dengan mereka. Tidak disuruh, tidak ada yang suruh. Anak saya satu yang paling besar baru 11 tahun, yang nomor 2 baru 8 tahun. Bangun pagi, turun dari tangga, kasih bye-bye rambut. Sekarang beda, sekarang tidak bangun tidur langsung. Mereka mandi dulu, suruh pakai pakaian bagus-bagus, baru menghadap Alkitab, ku baca. Baca Alkitab baru makan pagi, habis makan pagi, mereka berlutut di depan saya dan Bapak Gembala tumbang tangan, baru kami pergi sama-sama ke sekolah, ke gereja, ke kantor. Pergi. Rajin, baca Alkitab harus rajin. Rajin berdoa. Jangan dengar pengumuman dari mimbar 30 menit 1 hari Anda dengar keluar kiri masuk kanan, kasihan. Anda bangun hubungan dengan Tuhan, berdoa tuh bangun hubungan dengan Tuhan. Pelayan-pelayan Anda butuh itu, butuh waktu itu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, 30 menit 1 hari saja. Anda akan rasa lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Rajin, sopan, rendah hati, kesaksian yang hidup. 4 poin ini kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan saudara mampu melakukan setiap firman yang saya bagikan malam ini. Saya selesai, kita bangkit berdiri. Pemusik ada di atas.